Carmila, saya datang ke sini mau menagih hutang-hutang suami kamu. Ibu kapan pulang? Aku lapar. Aku juga lapar. Sabar ya. Cepat, cium kaki saya. Saya mau kalian lenyapkan Carmila. Sini. Kalian boleh. Tutup pintunya. Kamu apa, Pak? Kamu benar-benar nggak tahu diri ya? Kamu berusaha ngerebut suami aku. Kamu tahu aku lagi pergi. Masya Allah, Ayah. Kita harus berhenti dulu kayaknya ya. Gak usah. Tanggung nih, bentar lagi sampai. Tapi hujannya deras banget, kasihan anak-anak. Ah, Ayah! Ah! Ya ampun, Lila Cika. Masya Allah, Ayah. Ayah. Masya Allah, Ayah bangun ya. Astagfirullahaladzim, bangun. Cika, Lila tolong. Ya bangun ya. Nah, bangun sini sayang. Bantu mama, tolong. Papa, bangun ya. Ya Allah, Ayah bangun ya. Ayah, tolong. Ayah bangun ya. Carmila, saya datang ke sini mau menagih hutang-hutang suami kamu. Tapi Pak, saya lagi dalam kondisi berkabung. Saya mohon Bapak mengerti kondisi kami. Masa bodoh? Hutang itu hutang dan harus dibayar. Nih, hutang suami. 20 juta? Gimana cara saya melunasi ini, Pak? Gak usah pura-pura kaget. Hutang itu harus dibayar. Tapi saya harus cari kemana uang sebanyak ini? Saya nggak mungkin bisa bayar uang sebanyak ini, Pak. Oh, jadi kamu nggak mampu bayar. Kamu cantik. Semua hutang-hutang kamu bisa lunas. Asal kamu mau melayani saya. Jangan kurang ajar kamu ya. Jangan kamu kurang ajar di depan makam suami saya dan anak-anak saya. Saya nggak tinggal diam. Hutang-hutang suami kamu harus dibayar. Rencana aku berhasil. Aku pura-pura kalau Carmila punya hutang. Semua itu aku lakukan supaya aku bisa memiliki kamu, Carmila. Ya Allah. Uang sisa peninggalan Mas Gani tinggal 1,5 juta. Aku nggak punya uang lagi. Gimana ini? Waalaikumsalam. Bu, sekolah aku belum dibayar. Iya Bu, Nila juga disuruh beli buku paket dari sekolah. Bu, Ibu mau nangis? Enggak, Ibu nggak mau nangis kok. Ya udah, kalian sabar ya. Insya Allah pasti bakal Ibu bayar uang sekolah sama bukunya ya. Iya Bu, iya Bu. Ya udah kalian masuk ya. Yuk. Pak, mohon maaf.
saya cuma punya uang segini, Pak. Cuma segini. Hah? Utang 20 juta. Cuma dibayar 1 juta. Saya janji, Pak, saya akan lunasi. Mau lunasin. Mau cicil. Mau cicil pakai apa? Carmilla. Semua hutang kamu akan lunas. Bahkan, saya akan memenuhi semua kebutuhan hidup kamu. Asal Pak, jangan, Pak, tolong. Saya janji saya akan lunasi, saya akan kerja. Tapi Bapak nggak perlu kayak gitu sama saya. jangan sombong kamu. Mau bayar pakai apa? Kalau kamu nurut sama saya, kita senang-senang. Semua hutang kamu akan lunas, Carmilla. Pak, saya akan lunasi, Pak. Ada apa ini, Mas? Ma, ini Ma. Masa mau bayar hutang pakai dicicil? Dia punya hutang sama kita, Ma. Bu, saya janji saya akan kerja dan saya akan lunasi semua hutang-hutang suami saya. Saya nggak yakin kayak kamu bisa ngelunasin utang secepatnya. Saya janji, Bu. Nggak usah deh kamu bayar utangnya. Karena saya yakin kamu nggak mampu. Tapi buat menebus kesalahan kamu, mulai sekarang kamu harus bekerja di rumah kita jadi pembantu kita. Iya, Ma. Iya. Papa setuju. Papa sangat setuju. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Sungguhnya hamba berlindung padamu dari segala cobaan dan musibah dalam hidupku ini, ya Allah. Engkaulah maha membolak-balikan kehidupan manusia. Dan Engkau maha menolong untuk semua umat yang memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, cuma ini satu-satunya peninggalan dari Mas Kani, satu-satunya kenangan dari dia. Ya Allah. Alhamdulillah, uang penjualan cincin ini insya Allah cukup buat kebutuhan anak-anak di rumah. Maafin aku, Mas Lanang. Aku harus Bagus ya, ngomongnya nggak punya uang nih ternyata ada. Bu, itu uang hasil penjualan cincin kawin saya, Bu. Itu buat kebutuhan anak-anak di rumah, tolong, Bu. Enak aja. Terus saya makan apa kalau kamu nggak bayar uangnya? Insya Allah, Bu. Insya Allah pasti saya bayar semuanya. Nggak ada nanti-nanti. Orang udah jelas-jelas kamu mau kerja jadi pembantu kok di rumah saya. Udah ayo cepetan ikut. Bu, tapi Bu. Astagfirullah, Bu. Kasian ya, masih muda, cantik, tapi udah tinggal mati suaminya. Iya. Masuk. Beresin semua rumah. Cuci tuh piring-piring. Diem lagi. Ayo kerja. Mohon maaf, Bu. Saya belum siap. Saya nggak bisa jadi pembantu Ibu. Pasti saya bakal kerja, Bu. Saya akan bayar semua utang-utang suami saya, Bu. Udah deh kerja aja cepetan sana buruan. Dan saya nggak akan ya bayar gaji kamu. Karena itu adalah sebagai pelunas utang. Ayo cepetan kerja. Kerja! Kak, Ibu kapan pulang? Aku lapar. Katanya tadi cuma sebentar. Kakak juga lapar. Sabar ya. Kak. Cika, Mila, kenapa pada di luar? Kita lagi nungguin Ibu. Kita belum makan. Ya ampun, kasihan banget. Ibu kalian kan bekerja di rumahnya Bu Nuni. Mending kalian ke sana aja ya. Iya, Bu. Kita mau ke sana. Yuk, mari. Makasih ya, Bu. Iya. Dek, kita ke sana yuk. Ayo.
Tenang. Jangan berisik. Enggak ada orang di rumah ini. Tenang, jangan berisik. Sekarang juga kamu ikut ke kamar saya. Kita senang-senang. Enggak, Pak, lepas, Pak. Kamu mau kan utang kamu itu lunas? Enggak perlu, Pak, lepas, Pak. Kamu nih bisa kerja nggak sih? Mohon maaf Bu, saya nggak sengaja. Tadi Bapak mau. Apa? Masih untung utang kamu itu nggak dibayar sama uang. Carmilla, kamu tuh nggak usah sok cantik ya mau ngedeketin suami saya. Udah jelas-jelas aja levelannya beda. Kamu pembantu, suami saya siapa? Iya betul itu. Ingat Carmilla, saya itu cuma cinta, sayang, dan setia sama istri saya. Kamu tuh harusnya bisa nerima takdir kamu. Kamu dilahirin udah kere, suami kamu kere, ya nggak heran kamu jadi pembantu. Ngarep. Tuh beresin. Basah semuanya. Kita masuk aja yuk, ibu pasti ada di dalam. Ya kak, aku lapar. Di rumah nggak ada makanan. Loh, kalian ini siapa? Tahu nggak? Itu baru dipel lantainya. Ngapain kalian kesini? Sana. Mau ngapain kalian? Maaf tante, kami berdua mau ketemu sama ibu kita. Ibu kamu di sini lagi kerja buat melunasin utang-utangnya. Kalian ngapain kesini? Ngotor-ngotorin lantai saya, anak nakal. Itu kamar saya belum dipel kan? Ayo dong pel. Iya Pak, pasti saya pel kamarnya. Tapi kalau Bapak udah keluar dari kamar. Saya keluar dari kamar. Tenang aja Carmilla. Gak ada siapa-siapa di dalam sini. Kamu butuh uang kan? Jangan sok suci kamu. Jangan Pak. Carmilla. Iya Bu. Ini anak-anak kamu nih nakal, kotor, jorok semuanya. Kalian kenapa? Bu, kita mau ketemu ibu. Kita lapar berdua. Allah, sabar ya. Nanti pulang dari sini Ibu beliin telur buat kalian. Tapi sebelumnya kalian minta maaf dulu sama Bu Nunik. Ya? Bu, kita minta maaf Bu. Nyonya. Panggil saya Nyonya. Kita minta maaf Nyonya. Iya Nyonya, kita minta maaf. Kita nggak sengaja. Ya Nyonya. Kalau kalian mau saya maafin kalian, lebih baik kalian cium kaki saya, baru saya maafin. Astagfirullahaladzim. Bu, tolong Bu. Jangan hukum mereka kayak gitu Bu. Mereka masih kecil Bu. Biar saya kasih pelajaran ke anak-anak kamu yang nakal ini. Jangan Bu, saya mohon. Biar saya aja Bu yang cium kaki Ibu. Bagus kalau gitu. Cepet, cium kaki saya. Nih. Bu, jangan Bu. Biar kita aja Bu. Biar kita aja Bu. Ibu jangan. Jangan Bu. Saya. Apa Ibu? Nggak apa-apa. Ayo sujud ke kaki saya, baru saya maafin. Bu, jangan. Ma, jangan, Ma. Apa sih kamu? Kok kamu belain dia? Mendingan, Ma, untuk menebus kesalahan anak-anaknya. Suruh itu, Carmilla, kerja di sini sampai malam. Tapi Pak, saya nggak bisa. Kasihan anak-anak saya Pak di rumah. Kok kamu nggak bisa? Bayar hutang kamu sekarang juga. Ya udah, kalian pulang duluan ya. Kalau kalian lapar, kalian buka aja laci. Di sana masih ada singkong. Biasanya. Iya Bu. Udah cepetan sana pulang. Berisik di sini. Nakal, jorok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Lindungi hamba. Di sini juga bisa. Carmila! Mana sih tuh orang? Benar-benar keterlaluan ya kamu. Dia terus mencoba merayu papa. Tadi papa lagi lewat. Tiba-tiba dia teriak, katanya jatuh di kamar mandi. Ternyata dia bohong, Ma. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak jangan fitnah saya. Bu itu bohong, Bu bohong. Saya Diam! Diam! Kamu ternyata benar-benar ya mau merebut suami saya? Hah? Dasar pelakor sini kamu. Bu, awas Bu. Bu, jangan Bu. Diam banget Bu. Rasain orang munafik. Rasain orang munafik ya Allah. Pulang kamu sana. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Saya lebih baik dipecat. Dan saya akan ganti semua utang saya. Mau pakai apa? Ya Allah, berilah hamba dan anak-anak hamba kasih sayangmu ya Allah. Kuatkan hamba dalam menghadapi segala cobaan. Mas, Mas, kamu mau ngapain? Masa kamu mau ngejar si janda itu? Aku tuh cuma mau dia nggak pergi begitu aja, tanpa melunasi hutangnya. Aku mau dia tetap kerja di sini. Tapi aku nggak mau dia kerja lagi di sini. Kamu tuh juga ya, lagian tuh kamu harusnya marah sama dia. Cukup, Ma. Aku cuma mau dia tetap kerja di rumah ini. Jangan-jangan kamu suka sama dia. Iya kan? Ngaku! Apaan sih kamu, Ma? Curiga terus. Jadi malas bicara sama kamu. Lebih baik aku tidur aja. Kalian makan yang banyak ya. Iya Bu, iya Bu. Bu, Ibu belum makan ya? Ibu udah kok mau makan. Tadi ibu makan di rumahnya Bu Nuni. Ibu ini kan jahat. Kok mau sih ngasih makan Ibu? Udahlah, kalian nggak usah pikirin. Yang penting kita itu harus pandai bersyukur. Kita udah dikasih makan nasi sama telur aja walau sederhana. Kita harus bersyukur, ya. Yang penting kita itu udah dikasih nikmat untuk beribadah. Kita masih bisa sholat. Itu nikmat yang paling utama, ya. Iya Bu. Nanti sebelum tidur kalian jangan lupa sholat isya ya. Iya Bu. Iya Bu. Ya Allah, hamba lapar sekali. Tapi hamba tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Kenyangkan perut hamba ya Allah. Carmila, beli apa? Ya Bu, ini saya habis beli ikan asin. Kok cuma ikan asin? Masa anak-anak cuma dikasih ikan asin sih? Camila. Pak, mohon maaf sekali Pak, saya nggak bisa kerja di rumah Bapak lagi. Mila. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah. Saya ngerti kok bagaimana perasaan kamu. Biar saya antar kamu pulang, ya? Mila, anak-anak kamu nunggu kamu di rumah. Biar cepat pulang. Ayo.
Kayak dugaanku benar. Carmila ingin merebut suamiku. Aku harus ikutin mereka. Pak, kok kita kesini Pak? Ini di mana Pak? Tapi Pak, Diam. Ya. Saya tusuk kamu pakai pisau ini. Diam. Carmila, saya tahu kamu punya anak 2. Jadi saya nggak mau menggunakan pisau ini. tapi Pak, tolong lepasin saya Pak. Diam, Tolong jangan Pak. berisik, jangan berisik. Jangan bikin gegabah. Saya cuma butuh sekali aja. Syukur-syukur kalau kamu itu nggak hamil. Kalaupun kamu hamil, saya akan menikah dengan kamu. Ayo, cepat. Tapi Pak, tolong Pak, lepasin saya Pak. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak cincong. Ayo, ikut. Jangan Pak, jangan. Ternyata Carmila udah berhasil bikin suami saya jatuh cinta sama dia. Ini nggak bisa didiemin. Halo John, kamu ada di mana? Oke, saya kesana sekarang. Saya mau kalian lenyapkan Carmila. Oke, siap. Beres, Bu. Saya nggak mau dia ada di sekitar suami saya lagi. Jadi kalau perlu, kalian habisi dia. Siap. Santai aja, Bu. Kamu nggak apa-apa kan? Premannya udah kabur. Kenapa mereka mau nabrak kamu? Saya juga nggak tahu Pak. Saya bingung. Tapi makasih banyak ya Pak udah tolong saya. Udah kewajiban saya melindungi semua masyarakat di sini. Kebetulan saya juga lewat sini bareng sama ibu. Iya Pak, kalau gitu saya permisi ya Pak. Makasih banyak Pak sebelumnya. Ya udah, hati-hati ya. Pulang kemana? Jauh nggak dari sini? Mendingan saya antar. Saya khawatir jalan. Nggak usah Pak, saya bisa pulang sendiri. Makasih Pak. Permisi. Hati-hati ya. Om, listriknya tolong jangan matiin Om. Nanti tolong sampaikan sama orang tua kalian. Kalau listriknya mau nyala, bayar dulu tagihannya. Om, tolong Om, jangan matiin listriknya ya Om. Ya Om. Tolong. Waalaikumsalam. Bu. Pak, tolong Pak. Listrik saya jangan dimatiin dulu Pak. Saya janji saya pasti bakal bayar Pak. Ini sudah prosedur perusahaan, Bu. Ibu sudah nunggak 5 bulan. Jadi terpaksa listriknya saya matikan. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Permisi, Bu. Istirahat ya, tuh kan menggigil. Aku nggak lama kok pergi keluar kotanya. Mudah-mudahan nanti malam panas kamu udah turun ya. Udah lama, Mama nggak usah pikirin Papa. Papa bisa ke dokter nanti ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi yang lama, biar aku bebas. Halo? Lakukan sekarang juga. Bawa Carmila ke sini. Ya. Kalian makan yang banyak ya. Bu, kok makannya telur terus? Setiap hari telur, ikan asin, telur, ikan asin. Aku bosan makan begini terus. Jika dalam kondisi apapun
kita harus pandai-pandai bersyukur. Ya. Walaupun kita tiap hari cuma makan nasi pakai telur, yang penting kita masih bisa makan. Ya Bu. Kita nggak apa-apa di dunia ini menderita, asalkan nanti kita bisa masuk surga. Ya Bu. Ya kan? Amin. Astagfirullahaladzim, siapa kalian? Ibu! Handphone ketinggalan lagi. Sini. Tenang. Kalian boleh pergi. Baik, Bos. Tutup pintunya. Kamu apa, Pak? Lepasin saya, Pak. Kamila, tenang. Saya akan melepaskan kamu kok nanti. Pak, ampun. Lepasin saya, Pak. Kalau lepasin saya akan teriak, Pak. Sini. Silakan kalau kamu mau teriak. Teriak aja. Salah satu anak buah saya pasti akan membunuh anak-anak kamu. Ingat. Kamila, saya akan melepaskan kamu setelah saya menanamkan di dalam rahim kamu. Tidak! Ternyata. Jangan, Pak! Lebih saya mati kalau saya bertindak sama Pak. Pak. Sabar ya, Dek. Ibu pasti bakal pulang kok. Sabar ya. Beka, aku mau ketemu sama Ibu. Iya, Ibu pasti pulang kok. Kita tunggu Ibu aja ya. Tapi kamu tidur. Bobo ya, Dek. Nanti kakak bangunin kalau Ibu udah datang. Kamu benar-benar gak tahu diri ya? Kamu berusaha ngerebut suami aku. Kamu tahu aku lagi pergi. Enggak, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya gak seperti yang Ibu pikirin, Bu. Ini semua gak benar, Bu. Fitnah, Ma. Fitnah dia itu. Papa itu lagi sakit. Papa mau berangkat ke dokter. Tiba-tiba dia datang ke rumah, Pak. Mengemis minta uang. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak jangan fitnah saya, Pak. Saya cuma... Pernah kamu fitnah suami saya? Dia emang beneran lagi sakit. Dasar kamu pelakor kamu ya. Udah berani kamu berbuat bejat. Kamu gak pantas pakai jilbab. Buka jilbab kamu. Kamu gak pantas pakai jilbab. Buka jilbab kamu. Udah, Ma. Apa kamu ikut-ikutan? Diam kamu. Kenapa? Jangan-jangan bener lagi kamu emang selingkuh sama dia? Enak aja enggak, Ma? Enggak. Ya udah, kalau enggak diem aja. Biar saya kasih pelajaran ke perempuan ini. Sini kamu ikut saya. Enggak, Bu. Ibu, Bapak. Ibu, Pak. Ini ada penzina, coba. Dia berani ngerebut suami saya. Kebakaran! Kebakaran! Sini, sini, sini. Tolong! 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 Tolong!
Kamu sebentar lagi bakal masuk penjara. Kita bawa kamu ke kantor polisi dan kamu bakal kena pasal berlapis-lapis. Ayo bawa dia. Bu, tolong Bu. Saya nggak bersalah Bu, saya nggak bersalah. Ini semua fitnah Bu. Apa maksud kamu, ha? Kamu ngatain suami saya penculik, kurang ajar ya kamu? Saya ngomongnya sebenarnya, saya nggak bohong Bu, saya memang diculik. Diam kamu, udah ayo ikut. Ayo ikut, arak aja. Jangan, saya nggak bersalah. Saya saksinya. Demi Allah Bu, saya jaga diri saya baik-baik Bu. Ya Allah, kalau emang ini memang harus saya terima. Saya ikhlas ya Allah, kalau hamba harus menuju surgamu ya Allah. Tolong jaga anakku baik-baik ya Allah. Munafik! Jangan pernah kamu berani sebut nama Allah. Gak pantas perempuan kayak kamu bawa nama Allah. Ayo Ya betul, ayo. betul. Ayo, Ya ayo, betul. Ayo. Arak. Ayo. Ayo kamu. Ayo kita bawa ke rumah sakit aja, Pak. Pak, jangan diurusin. Dia kan anak pelakor, ibunya aja di penjara, merayu pada anak. Itu tuh. Ngapain sih dibantuin? Pulang, Pak. Udah. Apa? Pulang. Jangan ganggu dia. Bu, biarin aja, Bu. Biarin aja, Bu. Ayo, Bu. Biarin aja. Jahat Bu, tolong Bu, kasihan anak-anak saya Bu. Biar pengadilan yang memutuskan. Rasakan penjara yang pengap. Ini untuk janda yang sok cantik dan nakal. Neraka, bukan surga. Ya Allah, Mila, Cika. Kaki aku sakit terus perih. Aku udah gak kuat lagi. Sabar ya. Kak, kita mau kemana lagi? Kakak juga nggak tahu. Kita bunuh kita. Sabar ya Nila. Maafin kakak. Sabar ya. Sekarang kita lanjut lagi jalan. Tapi kan kamu sakit kan? Yuk, biar kakak gendong aja yuk. Gak usah kak, aku masih kuat. Kamu benar kuat Cika. Ya Nila. Lindungilah anak-anak hamba ya Allah. Berikanlah akhir yang terbaik untuk kami ya Allah. Hamba yakin Kau maha mengetahui ya Allah.
Engkau Maha tahu segala peristiwa yang terjadi pada kami, ya Allah. Hamba mohon. Bu, maaf Bu, saya boleh pinjam koran ini sebentar aja Bu? Boleh, Bu. Makasih Bu. Tolong, pingsan. Tolong, Bu. Pak, ayo kita bawa ke rumah sakit. Kami di sini ingin minta bayaran kami. Apa? Bayaran? Rencana gua hancur berantakan gara-gara kalian. Jadi nggak ada bayaran. Pak Danar, Bapak jangan macam-macam sama kami. Saya kan udah bilang nggak ada bayaran. Lanjut apa? Oke. Kalau kalian berdua ngomong, saya akan teriak. Biar semua warga datang ke sini. Minggir! Minggir! Nah! Tunggu! Jangan kasar kalian! Tunggu! Ya Allah, jika Nila, anak-anakku gimana ya Allah? Aku harus cari anak-anakku. Istighfar, Pak Danar. Istighfar, Pak Danar. Istighfar, Pak Danar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini balasan atas semua kesalahan saya, Pak. Saya sudah melakukan banyak dosa. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Pak, Bapak mau ngomong apa, Pak? Sampaikan aja, Pak. Sampaikan. Pak Ustaz, saya mengaku salah. Saya mengaku salah. Saya fitnah kami, Bapak. Tolong selamatkan kami.
tolong hormati Pak. Dia wanita yang soleh. Dia gak pernah punya hutang sama saya. Sebenarnya dia nggak punya hutang sama saya. Saya berbohong. Oh. Cika, Nila, kalian di mana, nak? Masya Allah. Cika, Nila, Ibu! Cika! Ya Allah, Cika, stop, Cika, ya Allah, sayang bangun, nak. Cika, bangun, nak. Ya Allah, sayang. Cika! Kita ke rumah sakit ya, sayang ya. Ya Allah, kamu kuat ya, sayang. Sayang, bangun. Masya Allah. Tolong. Ibu, lepaskan anak itu. Ibu, kami tangkap. Jangan, Bu. Tolong, anak saya sakit, Bu. Anak saya bawa ke rumah sakit, Bu. Anda buruan aja, jangan bergerak. Pak, saya bukan penjahat, Pak. Tolong, Pak, bawa anak saya ke rumah sakit, Pak. Saya mohon, saya janji saya akan menyerahkan diri saya, Pak. Saya janji, tapi tolong, Pak. Tolong bawa anak saya dulu ke rumah sakit, Pak. Dia sekarat, Pak. Tolong, Pak. Tapi saya harus bawa ibu ke kantor polisi, ya. Nanti saya bawa anak ibu ke rumah sakit. Ayo, angkat dia. Jika. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Maha Mengetahui, ya Allah. Engkau Maha Adil, Engkau Maha Tahu. Ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Apabila memang penjara ini bisa menghapus semua dosa-dosa hamba, hamba ikhlas, ya Allah. Hamba ikhlas. Lindungi anak-anak hamba, ya Allah. Jaga mereka. Mudah-mudahan aku bisa menuju ke surga-Mu, ya Allah. Carmila. Iya, Bu. Mari ikut saya, Bu. Mari, Bu. Bu, kenapa saya dikeluarin, Bu? Apa saya mau dipindahin, Bu? Saya mau dipindahin ya, Bu. Saya nggak bersalah, Bu. Saya bukan penjahat. Karena ibu terbukti tidak bersalah. Tadi ada warga dan ustadz datang kemari sebagai jaminan dan bilang kalau ibu itu difitnah. Jadi dengan ini saya nyatakan kalau kasus ini selesai. Alhamdulillah. Ini benar kan, Pak? Makasih banyak, Pak. Bu, makasih, Bu. Akhirnya saya bisa ketemu anak-anak saya lagi. Ibu tidak perlu khawatir, karena selama ibu di penjara, kakak saya merawat kedua anak ibu dengan sangat baik.
Itu kakaknya Bapak. Iya. Saya pikir itu istrinya Bapak. Mohon maaf, Pak. Oh iya, mereka juga udah nggak sabar pengen ketemu. Katanya pengen meluk. Sebentar ya. Sayang, Mila. Sayang. Sayang, apa kabar, Nak? Kamu baik-baik. Kamu juga, sayang. Kamu gak apa-apa kan? Kita main bola yuk. Ayo. Nih, kakak dulu. Angkat ya. Ya. Untung aja lepas. Aku bahagia sekali melihat mereka bisa bahagia dan ketawa-ketawa lagi. Makasih banyak ya, Mas. Kamu udah baik banget sama aku dan anak-anak. Kamu sangat pantas mendapatkan kebahagiaan kayak ini. Dengan semua ujian hidup kamu sangat sabar menghadapinya. Dan inilah buah dari kesabaran kamu, Carmilla. Semenjak ayah mereka tiada, aku berusaha banget untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan mereka bisa membawa aku ke surga nanti. Insya Allah, anak-anak kamu pasti sangat bangga sama kamu. Makasih banyak ya, Mas. Bu, sini main. Ayo, Bu. Iya, sayang. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, sering Umi sampaikan di beberapa majelis taklim bahwasanya yang namanya manusia itu kagak bakalan lepas yang namanya ujian. Bener nggak? Ada yang bilang, Mi, kalau orang banyak ujiannya itu berarti orang banyak dosanya dong. Enggak begitu. Kalau seandainya manusia yang dikasih ujian itu hanya orang-orang yang banyak dosa, kenapa para nabi juga dikasih ujian? Padahal para nabi kan tidak punya dosa, ya kan? Nah, bentuk ujian Allah itu macam-macam. Ada yang diuji dari kesehatan, ada yang diuji dari keluarga, bininya bener, lakinya bener, bininya. Ada yang bilang, alhamdulillah, Mi, katanya, saya kagak punya laki, jadi kagak ada ujian dari laki. Jangan salah, kita kadang-kadang gak punya suami itu pun juga ujian. Kata siapa orang janda gak ada ujiannya? Bahkan kalau orang janda tuh malah berat banget ujiannya, bener gak? Nanti kita menor, ada tetangga yang bilang hati-hati bang, tuh janda sebelah udah menor banget tuh. Begitu si janda denger diomongin orang karena menor kemudian gak dandan, apa tetangga diem? Tidak, malah bilang begini, deh janda kusut begitu. Yang menor aja belum tentu laku, apalagi yang kumel, kan begitu kan? Serba salah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, apapun bentuk ujian yang Allah berikan harus kita hadapi dengan kesabaran. Ada yang tanya ke saya, Mi, kenapa sih katanya Allah pakai segala macam ngasih ujian? Balasannya nanti apa? Soal balasan itu rahasia Allah. Ada yang bilang kok Allah pakai punya rahasia-rahasia? Bukannya kita doang yang punya rahasia? Jangan salah, Allah juga punya rahasia. Seperti kalau ibu-ibu, maaf, kalau ibu-ibu ngaji di majelis taklim kan sering baca Yasin. Begitu ditanya apa artinya Yasin, nggak ada yang tahu. Karena memang itu tidak dikasih tahu oleh Allah apa artinya Yasin. Nah, kalau memang itu rahasia Allah, kenapa kok disebutin? Ada Yasin, ada Alif Lam Mim, ya kan? Ada Qaf, ada Nun. Nggak ada artinya itu. Bukan nggak ada artinya, Allah merahasiakan artinya. Tujuannya apa? Kok kita baca yang namanya Yasin, Alif Lam Mim, Nun, Qaf? Tujuannya wafaidatu dzikriha tolabul iman. Tujuannya adalah pengen tahu sejauh mana iman kita ada. Begitu juga ujian. Orang yang sabar di dalam menerima ujian, Allah pasti kasih balasan. Balasannya sebesar apa? Rahasia Allah.
Yang jelas Allah itu kalau sudah janji tidak akan ingkar. Emangnya kayak tetangga kita kalau janji bohong mulu, bener nggak? Emangnya kayak suami kita kalau janji, Masya Allah janji, tinggal janji. Janji mau beliin gelang sejengkal, sampai anak 8 gelang atu juga kagak. Begitu kita tanya, bang, dulu abang kan janji mau beliin gelang sejengkal bang, kok sampai sekarang belum? Kata suaminya, ono katanya di dapur banyak banget gelang. Gelang apaan? Gelang karet. Iya kan? Begitu juga kita sering juga janji tapi tidak satu pun yang kita tepati. Lain dengan janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah kalau sudah janji tidak pernah akan dia ingkari. Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah berfirman, orang-orang yang sabar terhadap ujian. Sabar kan sering Umi sampaikan ada 3 macam kan. Ada sabar terhadap musibah. Punya laki ganteng, alhamdulillah. Ada yang bilang kalau jelek kan musibah. Loh enggak, alhamdulillah juga. Kenapa kok alhamdulillah juga? Karena kalau suami kita jelek aman dibawa kemana-mana. Bener apa benar? Ditaruh di mana juga aman, kagak ada yang ngendus, ya kan? Justru kalau kita punya suami ganteng itu mendekati antara anugerah dengan musibah. Begitu juga para suami yang punya istri cantik, alhamdulillah. Punya istri jelek pun juga alhamdulillah. Kenapa? Perawatannya tidak begitu mahal. Benar apa benar? Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang sabar, baik sabar terhadap musibah maupun sabar terhadap ta'ah maupun sabar terhadap maksiat, Allah akan berikan pahala. Walanajziyannal ladzina sabaru. Aku pasti akan membalas orang-orang yang sudah sabar. Walanajziyanna. Kalau kata anak pesantren di situ ada nun taukid sakilah. Artinya pasti. Oh, pastinya panjang banget. Walanajziyanna, pasti aku balas kata Allah. Siapa yang akan dibalas? Alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Dikatain orang sabar, dikata jelek sabar, dikata ganteng sabar. Sebab ada loh orang bilang ganteng itu sebetulnya penghinaan buat kita. Kalau bahasa anak pesantrennya disebut badek kolep. Badek kolep itu bahasa yang dibalik. Sebetulnya dia mau bilang lu jelek, tapi dia bilang lu mah cakep banget. Itu badek kolep namanya. Orang yang sabar terhadap ucapan orang lain yang menyakitkan hati kita, kata Allah, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan aku balas dengan pahala yang lebih baik dari amal perbuatan sebelumnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang sabar di dalam menerima ujian. Amin dong. Amin ya robbal alamin. Sabar terhadap musibah, sabar terhadap maksiat, sabar juga terhadap taat. Ibu-ibu sekalian, kiranya cukup apa-apa yang dapat Umi sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.